Setiap manusia diberikan akal dan pikiran oleh penciptanya. Gunanya adalah untuk menyaring hal-hal yang buruk. Namun dalam kenyataannya, seringkali kita melihat hal-hal yang buruk atau tidak logis justru menjadi bagian dari kehidupannya. Saya ambil contoh, mohon maaf, merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Orang itu tahu, tapi mengapa mereka tetap merokok? Bahkan sudah diingatkan dalam bungkus rokoknya bahwa merokok bisa mengganggu kesehatan Anda. Contoh kedua, korupsi itu buruk dan bahkan ada undang-undangnya. Namun sebagian orang tetap melakukannya. Kalau kita lihat di sini, ada suatu keanehan kenapa banyak manusia yang melakukan hal-hal yang tidak logis atau buruk tadi. Saya mengambil pendapat dari dua orang psikologis, yaitu salah satunya adalah profesor dari salah satu universitas terkemuka di Amerika. Dia mengatakan, the more you see, the more you like it. Jadi semakin sering dilihat, maka orang akan semakin suka. Jadi hal-hal yang buruk apabila setiap hari dilihat, orang menjadi lebih familiar, pada akhirnya dia akan menyukai hal-hal yang buruk tadi. Atau sebaliknya, hal-hal yang baik ketika dia hanya mendengar hal yang buruk tentang yang baik tadi, lama-lama dia menganggap yang baik itu adalah buruk. Jadi sebagai contoh, saya dulu tidak menyukai salah satu lagu yang sedang populer. Karena sering didengar tiap hari, lama-lama saya tidak sadar, akhirnya saya bersandung lagu tersebut. Contoh kedua adalah ketika kita membeli satu barang yang sebetulnya kita awalnya tidak ada niat buat beli barang tadi. Ini karena kita sebelumnya sering melihat iklan tersebut. Ini menunjukkan semakin sering dilihat, maka kita tanpa sadar kita jadi menyukainya. Ada seorang psikologis lain yang namanya Richard Klember dari bukunya The Dark of Psychology. Dia mengatakan orang yang paling kritis pun, orang yang paling logis pun, dia pada akhirnya bisa menerima hal-hal yang tidak logis atau kontradiksi dengan pemikiran awal dia. Mengapa hal ini terjadi? Karena ketika pikiran kritis itu berhenti, maka hal-hal yang tidak logis akan masuk ke bawah sadarnya. Atau dengan kata lain, pikiran kritis ini ibaratnya filter. Jadi kalau filter ini terbuka, atau dengan kata lain ketika pikiran kritis ini terhenti, maka hal-hal yang di luar pikiran yang kritis tadi atau yang tidak logis tadi akan masuk ke bawah sadarnya. Dan mereka tidak menyadarinya. Inilah dua secara teoritis kenapa orang tadi bersedia atau mau melakukan hal-hal yang semula di luar akal sehatnya. Tadi sudah disebutkan bahwa sesat pikir atau illogical fallacy ini atau kesalahan dalam berpikir logis sering terjadi pada kita semua atau di masyarakat, di mana yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Ini karena tadi salah satunya dibombardir dengan informasi-informasi yang salah. Misalnya, seorang yang berintegritas, memiliki kemampuan yang baik, dan jelas kinerjanya, kemudian di mata masyarakat dia menjadi buruk karena dibombardir dengan informasi yang buruk tentang orang tersebut. Sebaliknya, ada orang yang kurang integritasnya atau diragukan, tidak punya prestasi, tapi kemudian karena promosi yang demikian baik, yang bersangkutan akhirnya dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang yang hebat dan berintegritas baik. Demikian juga di dalam dunia bisnis. Seringkali orang banyak yang terkena sesat pikir karena membeli barang atau produk disebabkan oleh promosi yang tidak wajar. Jadi sesat pikir ini bisa terjadi dengan siapa saja, bahkan dengan saya sendiri. Oleh karena itu kita perlu mencegahnya atau kita perlu membentengi diri kita. Antara lain dengan cara yang pertama adalah dari sisi sumber data,
kita sebaiknya tidak hanya berasal dari satu sumber, tapi kita pilih beberapa sumber lain yang memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, kita harus lihat siapa penulisnya, siapa yang membuat katakanlah video ini. Karena dari sana kita akan lihat siapa yang bersangkutan dari sisi jejak rekamnya. Ya, barangkali dulu yang bersangkutan sebetulnya tidak memiliki integritas atau yang bersangkutan memihak kepada salah satu kelompok atau salah satu orang dan menjelekkan yang lain. Jadi seorang pemberi berita atau pemberi informasi haruslah orang yang dapat dipercaya, artinya dia bisa balance menentukan atau memberikan informasi tentang seseorang. Yang ketiga tentunya adalah kita harus bersikap tenang dalam menghadapi berbagai informasi yang menyesatkan tadi. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.